Halo, what's up, my man? Balik lagi sama gua Billy. Di sini gua pakai baju Yuno Land X Reptile. Jadi di sini gua adain gathering besar se-Jabodetabek sama kawan-kawan gua di belakang. Gue sama Winela nih. Jadi gua kenalin satu-satu membernya dan leadernya, ada apa aja dan komunitas apa aja yang join di dalam. Oke, kita masuk ke dalam. Satu-satu gua kenalin sama kalian. So, kita mulai dari seller ini aja nih. Nah, nih kita di sini ada bazar juga. Jadi di sini tuh jual macam-macam beberapa reptil. Ada sulcata, ada kura, ada katak, ada kadalan, ya kan, semua ada semua di sini. Alas pun juga ada, alas reptil. So, lanjut kita ke depan. Halo, bro. Nih, leadernya mana nih? Rebek mana? Oh, siap. Ma bro, nih kenalin dulu. Berdiri dulu dong. Siapa namanya, bro? Sofian. Sofian nih dari Rebek. Ya, Rebek itu singkatannya apa? Reptiler Bekasi Community. Siap. Okay. Visinya apaan? Kalau di Rebek ini mereka join ini visi misinya apa ya? Visinya dia ingin edukasi kepada masyarakat biar lebih mengenal reptil di dalam. Oke, jadi untuk kalangan Bekasi. Jadi kalangan Bekasi Utara saja. Oke, jadi tujuannya untuk memperkenalkan reptil di kalangan Bekasi. Iya, kalau misalkan kalian anak Bekasi bisa join ke Rebek nih ya. Membernya banyak banget tuh. Lanjutkan ya. Yuk. Siap, kita lanjut guys. Ada yang bawa kuning-kuning. Aduh, coba tanya dulu aja. Bosku. Boleh, siapa namanya bosku? Fahrul. Ini dari mana nih? Cibitung. Wis, Cibitung cuy. Nah, main di sini dulu dong. Mana leadernya? Fahrul, ini Nandi. Siapa? Nandi. Dari mana, komunitas mana, Bro? Enggak ada komunitas. Oh, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa lah. Bawa apa di sini? Oh, ini apa nih? Kau boleh tahu? Retik. Oh, gila banyak banget. Berarti ada berapa gini? 3. Makanya warnanya kuning ini, guys. Jadi di sini cuman pengen join ya. Oh, join doang. Jadi kalian bisa join aja ke sini biar kenal sama yang lain. Oke, thank you ya, bro. Siap. Thank you ya. Ayo kita lanjut, guys. Dari mana? Leadernya mana? Leadernya. Siapa namanya? Dimas. Boleh sini dong. Dimas dari Natrix Bekasi. Wis, coba lihat dulu dong seragamnya. Ini mencolok sendiri nih punya seragam nih. Coba. Isit, gila. Natrix. Coba belakangnya apa? Natrix Reptile Community. Kalau boleh tahu, Natrix itu dari mana, bro? Ada Depok, Bekasi, Purwakarta, Cianjur, sama Jogja. Wih, sampai Jogja. Iya. Wih, Natrix sampai Jogja, cuy. Jadi visi misinya Natrix itu apa ya? Cuma mengedukasi, memperkenalkan reptil ke masyarakat. Jadi sama kayak yang tadi, gunanya sama, memperkenalkan reptil itu ke masyarakat lokal. Iya. Ya biar tahu ya, reptil itu nggak cuman binatang buas ya. Iya. Bisa untuk dipelihara juga kayak kucing, anjing, bener ya? Bener tuh. Jadi kalau misalkan mau join, bisa langsung ke Dimas ya. Iya. Ya, Natrix, bener gak? Oke, thank you ya Dimas. Iya. Gak usah tegang-tegang dong, mukanya tegang banget nih. Thank you ya, lanjutin. Thank you, kita lanjut ya. Sip, bro. Gila, lu senyum aja nih. Pengen banget nih gue ajak. Dari mana nih, bro? KRF. Boleh, mana leadernya? Leadernya mana? Leadernya nggak bawa leader. Nggak apa-apa, lu aja di sini lah. Nih dari KRF. Iya. KRF itu apaan, bro? KRF. Ini Keeper Reptile Family. Keeper Reptile Family. Oke, KRF itu singkatannya itu. Visi misinya kalau misalkan ada yang pengen join ke KRF itu apaan? Visinya kita buat edukasi ke masyarakat. Edukasi ke masyarakat. Iya. Emang kalau misalnya KRF itu ada di mana regionalnya? Regionalnya kita ya kayak daerah gitu. Ada di daerah mana tuh? Iya, daerah. Setiap Bekasi. daerah? Iya, setiap daerah ada. Bekasi terutama ya? Iya, Bekasi. Jadi KRF itu Bekasi juga, jadi banyak juga ya. Bekasi itu ternyata loh guys. Kalian bisa macam-macam tadi ke Rebek, ke Natrix bisa, ke dia juga bisa.
visi misinya sama untuk mengedukasi tetap ya, kayak gitu. Jadi kalian harus coba kepoin kita, datang aja langsung ke Junoland. Oke. Lanjut. Sorry. Nah, ini dari mana nih? Halo bro, sama Sobat Reptil Bekasi. Leadernya mana nih? Leadernya sini dong. Aduh, di sini dong. Coba sini dulu. Siapa namanya bro? Rizky bang. Rizky. Iya. Oke, Rizky dari mana? Sahabat Reptil Bekasi. Wis, punya seragam juga cuy. Yoi. Sahabat Reptil Bekasi. Bekasi berarti ada banyak tuh komunitasnya ya. Iya. Visi misinya SRB. Visi misinya evakuasi, edukasi, dan konservasi. Wih, beda nih. Beda daripada yang lain. Yang lainnya kan tetap sama edukasi. Dia ada Evakuasi, edukasi, sama konservasi. nah, konservasi. Wih, gila mantep banget nih. Kalau boleh tahu, cuma ada di Bekasi doang atau banyak nih? Apanya akan tuh? Cabangnya atau misalnya SRB tuh Masih di Bekasi. masih Iya, di Bekasi ya satu. tetap ya. Iya. Nah, kalau misalkan kalian pengen tertantang dengan lebih banyak luas ya tentang reptil, bisa ke SRB karena Iya. di sini nggak cuman mengedukasi ternyata, ya. Iya, jadi Rescue juga. Iya, rescue juga. Rescue juga cuy. Jadi kalau misalkan kalian pengen yang bertantang ya bisa ke SRB. Iya. Oke. Biasa base campnya di mana cuy? Shelternya ada di Bulak Kapal. Bulak Kapal. Iya, di belakang SMK Al Muhajirin. Oke, kalau misalkan mau join ke lu aja ya. Iya, bisa atau enggak ke Instagramnya aja. Instagramnya apa tuh? Sahabat Reptil Bekasi. Di situ kalau misalkan pengen main ada mapnya di situ. Oke, Shelternya. siap. Di bio. Jadi SRB Iya. join ya. Oh, jangan lupa juga nih Bang, subscribe juga YouTube kita. Punya YouTube Oh, juga? siap. Apaan tuh? Sahabat Reptil Bekasi. Oke, tuh jangan Iya. lupa subscribe juga ya ke SRB cuy. Yuk, lanjut ya. Gue lanjut ya. Thank you ya, Siap. bro. Yuk, kita masih ada satu lagi di sana. Lu pada di sini mau masuk frame nggak? Bodong. Enggak, bosen mah. Nih, gue nemuin sesuatu yang kuning-kuning di sini. Gue nggak tahu dari mana, kita kepoin aja. Halo bro, dari mana nih bro? Dari mana? RLB. RLB tuh. Leadernya mana ya? Asik. Bang Jago ini. Nih, kalau sini punya kaos juga RLB. Gila tuh, RLB punya kaos juga. Jadi kalau boleh tahu RLB itu apa? RLB Reptil Lovers Bekasi. Wih, Reptil Lovers Bekasi. Dari namanya aja udah tahu pasti dari Bekasi doang ya. Betul. Akan buka lagi nggak nih RLB? Enggak, cuman di Bekasi tuh aja. Di Bekasi itu aja. Oke, visi misinya apa kalau boleh tahu? Nih, gua lihat nih banyak banget bawahnya tuh, ada yang 3 meter ya. Ada biawak juga. Visi misinya. Misinya Bang Basong. Bantu. Visi misi RLB tuh. Misinya. Visi misi RLB. Kalau misalnya ada yang mau join nih ke RLB. Nah, bisa kalau mau join kita Instagram kita ada, FB kita ada, WA juga ada. Oke, ada ya RLB. Tetap namanya RLB di Instagram. Semuanya sama. Oke, tetap ya kalau misalkan RLB mungkin lebih ke kumpul-kumpul ya sama Ya, kawan-kawan reptilers ya. Betul. Bener ya. Jadi kalau misalkan kalian mau sering-sering adain gathering, terutama yang buat di Bekasi ya regionnya, bisa join juga ke sini. Bekasi banyak ternyata komunitasnya cuy ya. Banyak ya. Banyak. Bisa datang ke RLB. RLB. Nama lu siapa? Rofi. Ya, Rofi itu, Rofi. Nama lu siapa? Basong. Basong tuh, lihat. Pokoknya perut yang paling besar namanya Basong. Oke, thank you ya, Bro. Badan gosong nah tadi katanya. Cakep kayak ular ya nih. Oke, thank you. Sip. Oke, Mamen. Jadi hari ini gue kedatangan tamu spesial banget nih. Mungkin kalangan reptilers sudah pada tahu ya. Jadi gue datengin di sini Abang Daus, Firdaus tuh ya. Jadi kalau misalkan udah tahu bisa Bang Daus itu sebagai apa di sini? Diundangnya sih sebagai narasumber, diundangnya gue juga nggak Oke, tahu nih. Perkenalkan lebih lengkapnya dulu. Gua itu Firdaus, kalau komunitas JRI, Jayakarta Reptile Independent, kalau apa namanya kayak organisasi gue ICS Indonesia Cobra Show,
Wow. Sama dan gua salah satu founder dari Ngobar, Ngopi Bareng Reptil. Tuh, jadi kalau misalkan ada yang pernah ke event kemarin, ya pasti tahu Ngobar itu apa. Aduh, gue pegang-pegang aja nih ya kan. Jadi ini seperti yang kalian lihat, ini 3 ini nanti gue bikin jadi sebuah kuis dan hadiah buat mereka yang datang ke sini. Jadi lu makanya datang ke sini, udah gue kasih tahu ya kan, datang ke sini. Oke, jadi gue mau ngajakin ngobrol si Bang Daus ini. Iya, Bang. Oke. Kalau boleh gue tarik informasi dari lu nih, menurut lu perkembangan reptil sekarang tuh dari zaman dulu sampai sekarang tuh kayak gimana, Bang? Soalnya kan sekarang pesat banget nih perkembangan Pesat, reptil. iya pesat benar banget. Gini, gua ambil dari tahun 2010 ya. 2010 itu kita masih belum ada Facebook, masih jarang. Iya betul. Terus lagi belum ada WA Ya, dan masih BBM. Dan Iya. kalau Jakarta itu pusat lu beli reptil itu cuma 2, Gimana tuh? Barito sama Jatinegara. Itu yang kayak apa ya, kayak senternya lah gitu. Karena seller-seller jarang nih, masih amat sangat jarang. Benar-benar. Dan itu forum belum ada, FJB tuh belum ada. Benar. Forum itu ada di reptilx.com, RX dulu. Wow, website itu? Website itu jadul banget. Walaupun sekarang masih ada sih anak-anaknya. Anak-anak masih ada. Terus lagi apa ya? Ya kita bener-bener amat sangat susah sih buat nyari info gitu loh. Bener-bener kayak kita ketemu itu udah alhamdulillah banget. Jadi kalau misalkan zaman dulu tuh zamannya lu Bang masih bener-bener main banget nih reptil, itu mereka dapat info itu dari mana? Kalau sekarang kan gampang, semua itu searching. Sekarang sampai gampang searching, banget, ya kan? searching ketemu lah gitu. Iya. Dulu Nanya itu orang. langsung apa ya, nyamperin atau nunggu banget hari weekend gitu. Nunggu banget weekend kita ngumpul entah di rumah siapa atau di mana ngumpul. Wah udah senang banget deh. Oh, jadi Senang zaman sekarang itu lebih gampang kalian mengenal reptil ketimbang zaman dulu ya. Zaman dulu itu yang kayak kita harus nunggu gathering dulu tiap minggu ya. Nunggu gathering dulu. Jadi itu beberapa itu pun nggak semua Jakarta ya. Ada beberapa spot doang ya. Dulu Monas itu center komunitas gue itu Jerry dulu sempat di Monas. Walaupun dia ring 1 kan, tapi kita dapat izin selama tidak komersil. Wow. Nggak ngamen gitu loh. Iya. Itu kita masih sempat izin di Monas, itu masih boleh. Tapi kalau sekarang Bang, Ah, ada nggak komunitas yang masih ngumpul di Monas? nggak ada. Monas kan Udah ditutup. steril ini sekarang. Udah steril, udah nggak bisa boleh. ya. Karena Zaman dulu memang sudah rame banget. terlalu banyak pengamen. Nah, dari Bahkan preman juga banyak ya. preman banyak. Gua nggak bisa sebutin jenis pengamennya, Iyalah, cuma bener. intinya udah terlalu komersilan lah gitu loh di sana. Jadi daerah itu udah ring 1 dan itu udah harus steril ya kan. Steril Nggak bisa dari buat itu. juga gathering-gathering lagi Udah ya nggak bisa, sekarang ya. udah nggak bisa. Dan kalau misalkan sekarang itu gathering paling kayak gini ya acaranya. Ya, kan? apalagi pandemi gini kan semua taman ditutup nih. Bener-bener. Paling ya kita gathering ya udah kayak tempat begini, alhamdulillah banget lah dikasih space begini kan, enjoy tempatnya asik lah. Gitu aja sih. Bener. Oke, jadi kalau perkembangan reptil sekarang kalian udah tahu ya, nyari informasi aja susah banget. Jadi kalau sekarang kalian gampang banget tuh ngambil informasi dari Google bisa, dari komunitas bisa, dari Facebook bisa. Teman-teman kalian sekarang ke Bang Daus juga bisa. Gue juga ntar bakalan nyari info ke dia. Oke, jadi lanjut lagi nih, gue mau ngajak ngobrol dia singkat aja. Jadi tips and trick buat pemula yang pengen banget main reptil nih. Bang, jadi lu gimana? Lu kan senior gue nih ya kan? Jailah. Ya, jadi senior sama junior nih guys. Dia bakal gue undang ke podcast gue nanti. Tips aja. Tips aja Tips nih. and trick. Ya, buat Pertama, pemula. basicnya itu lu mau miara apa dulu nih? Ya, kalau misalkan kalau pasti pemula ya pengen banget miara ular. Kita ambil contoh ular gitu kan. Ya, ular. Contoh Balik ular lagi aja. sama budget lu. Oh, bajil. Karena gua nggak apa ya? Gua nggak akan nyuruh orang untuk beli sesuatu yang tidak kemampuan dia kan, maksa jadinya. Iya, benar. Gitu loh. Lu kayak passion lu di mana dulu nih? Gua akan nyontohin banyak ular untuk pemula, tapi kan gua nggak akan tahu dia akan lebih cocok di mana. Ada yang colubrid, ada yang piton gitu, atau ada yang jenis-jenis lain kan gitu. Gua juga nggak tahu. Terus lagi gua akan nanya, lu kesanggupan lu akan seperti apa nih? Gitu, kandangnya gitu, mulai ya kandang bermacam-macam lah gitu, mulai dari gex, terrarium segala macam, atau kontainer sekalipun gitu kan. Kalau misalnya budget lu masih rendah, oke, gua akan nawarin retic
retic atau monopohon mungkin agak menengah tuh ball python lah. Ball python normal atau apa ya? Normal sih ya. Atau corn snake atau boa Snack, gitu loh. iya. Corn snake atau boa. Yang premium ya mungkin di mereka langsung morph-nya. Morph ya udah pada tahu lah morph lah ya kan, Iya, BP iya. BP morph, retic morph gitu loh. Karena gue akan menganjurkan menurut gue lu mendingan ular pertama lu atau reptil pertama lu yaitu yang agak beda dari yang lain. Karena di saat lu akan nyoba untuk go public, lu akan menunjukkan reptil lu ke komunitas atau apa, lu jadi kayak ngeksis gitu iya, ya. no offense, no hard feeling. Maksud gue kayak bukan gue mendiskreditkan yang dia normal ya, enggak Iya, gitu. Jadi kayak iyalah. itu punya kebanggaan sendiri gitu loh. Bener-bener. Kebanggaan sendiri gitu. Proud lah kayak Iya, gitu. proud sendiri dia untuk taruhlah yang paling simpel retic tiger lah gitu. Iya benar-benar. Retic tiger yang dulu harga pertama launching kalau nggak salah itu 7 Iya. juta. Wis, 7 juta itu. Retic tiger sempat menembus harga 7 juta. 7 juta. 2000 Itu 2000 berapa? 2000 berapa ya? 7 juta anjing. 2012 13 deh. Sekitar gitu 7 juta. 7 juta tuh. Itu yang klasik. Klasik, Wow. entah dia stripe Wow. atau yang klasik itu 7 juta gitu. Nah, sekarang harganya ya tahu sendirilah gitu kan. Iya. Tahu sendirilah Udah gitu. masuk terbilang receh Nah. sih zaman sekarang ya. Ya. Parah. Nah, jadi kalau misalnya lu ngebawa kipan lu, reptil lu, gua apa ya kayak lu nggak akan minder juga gitu loh. Justru gini, gua di beberapa komunitas yang gue datengin, kalau itu orang ada yang bawa retik normal atau jali atau koros atau kolubrit yang Pasti. secara kita ngeliat tuh nggak ada harganya gitu. Iya, kalau bagi kita Iya, ya. gitu. Tapi kalau Gua- bagi orang awam, wih gila, pasti gitu biasanya. Iya benar-benar dan gue akan apresiasi dia banget. Gue akan ngasih dia ular kalau gue lagi ada, karena di rumah gue tuh kadang ada bocah-bocah ngasih retik baby, salva baby gitu. Ini kode ya guys. Kode. Iya, ya sekarang gue buat apaan gitu loh. Serok bang. Iya beneran gue apresiasi dia banget gue. Tapi gue sempat dapat omongan nih bang, lu katanya sempat dari warga sekitar lu kalau ada ular lepas gimana manggil lu, bener gak? Itu hal yang lumrah bagi lu semua yang penghobi reptil. Iya bener. Hal yang lumrah banget. Sama yang sih gue juga ngerasain. yang paling bete adalah kalau misalnya tiap ada ular, biawak, apapun itu di alam, nyalahinnya kita sebagai reptil lover. Ah, itu. Punya lu lepas ya? Lepas Punya ya, lu bener. lepas. Wah, Bener. fuck man. Jadi itu satu alam tuh punya gue semua lepas. Nah, itu Gila nggak? Bener. Belum lagi mitos-mitos kan? Wah, gila. Iya, mitos orang tuh sampai sekarang. Berarti zaman dulu sampai sekarang nggak berubah itu Nggak ya? berubah, Seperti itu ya? nggak berubah. Dari identik yang nyalahin kita keepers ya kan, penghobi. Kalau misalkan Yes. ada sesuatu yang lepas ya kan, nyalahinnya kita ya kan. Kedua, dari mitos itu tuh sampai sekarang nggak lepas tuh. Nggak Yang lepas. Katanya kalau kita melihara ular itu, pengabdi setan lah segala macem, pemuja setan. Ah. Pasti. Dari dulu sampai sekarang tetap sama kayak gitu. Justru itu tugas para komunitas untuk edukasi. Itu tugas banget. Jadi kayak simpelnya aja deh. Ini mitos dari zaman bahla, dari zaman nenek gue masih muda deh. Iya. Tentang masalah ular sama garam, ular takut garam. Iya, mana ada tuh. Itu Nah, seru banget tuh. itu ya yang jelasin malah ini gimana ya, pramuka itu kan pasti anak pramuka kan yang Iya, jelasin. iya, Maksud iya. gue, lu dari cabang Indonesia, gue nggak gue nggak mau nyalain mereka gitu. Ah. Cuma maksud gue kan ini kan sebuah mitos yang amat sangat harus harus dibersihin lah gitu, harus Iya, dihilangkan benar, lah benar. gitu loh. Karena Yang memang ular itu nggak Tidak takut, sebenarnya tidak sama takut ya. garam. Yang takut hanya dengan garam adalah hewan-hewan yang berlendir. Iya, kayak siput gitu Siput, ya. lintah, belut, dan macam-macam lah. Pokoknya yang dia berlendir itu karena ya proses dia garam sama lendir itu akan ya kalau di badan mereka pedas, panas, entahlah gitu. Bukan bidang gua lah pokoknya lah. Iya, jadi itu sedikit tips and trick dari Bang Daus. Nah, buat kalian, jadi kalau misalkan mau pelihara, kalian harus benar-benar cermati dulu apa yang kalian mau pelihara, ya terus tanya dulu sama yang udah berpengalaman, bener nggak Bang? Ya, bener banget. Jadi kayak gitu, jadi kalian jangan asal pelihara nih, kalian lihat, kayaknya seru nih melihara ular ya kan, kalian beli, asal beli, tapi nggak tahu cara peliharanya kayak gitu, itu salah tuh ya guys. Salah. Salah banget ya. Efek. Jadi gini, kalau lu nggak nyari tahu tentang reptil itu ya, berdasarkan lu suka, lu punya duit lu beli. Nah, itu takutnya banyak banget kan yang kayak gitu.
mati dadakan, mati dini, sudden death, atau karena karakter yang jelek lu di strike, itu akan ada traumatik sendiri. Lu akan kapok gitu loh. Jadi lu nggak akan nemu gimana asiknya lu keep reptil, udah gitu aja. Jadi kayak gua nih, kalau lu beli pasti gua tanya dulu, dan kalian tanya pun nggak masalah. Gua bakalan bantu untuk cara perawatannya kayak gitu loh guys ya. Jadi selebihnya begitu tips and trick dari Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau kalian mau lebih dalam lagi, nanti gua korek dia lebih dalam lagi. Ntar gua ajakin dia podcast, oke? Siap. Oke, jadi guys, ini gua mau adain kuis. Di sini udah ada topi, kaos dari Mobar nih. Bang Daus bawa ini buat gift yang ada di sini. Jadi gue bakalan lemparin 3 pertanyaan buat kalian semua nih. Dan ini pertanyaannya gampang banget. Di sini ada giftnya, 2 kaos sama 1 topi. Ini pertanyaan pertama ya, gampang banget nih. Reptilers pasti pada tahu. Sebutin 3 biawak dilindungin. Angkat tangan cuy yang tahu. Sebutin 3. Oke, siapa namanya? Alvin dari. Iya aja. Serius, komunitas mana? Bekasi. Oke, Kevin ya? 3. Alvin? 3. Jenis apa? Nah. Kasih, oke, siap. Jadi namanya siapa tadi? Alvin, nih. Alvin. Kaos Mobar. Anjay! Jangan, ntar banyak anak Mobar nih. Bos, ya. Siap. Oke, 2 pertanyaan lagi. Ini masih ada topi sama kaos ya kan? Guys, 2 lagi nih. 1, Bang Daus, kasih pertanyaan. Oke, gini. Gue mau lu sebutin salah satu ular ini ya. Ular ini hampir terlupakan dan amat sangat jarang di Indonesia. Hampir terlupakan. Dan keberadaannya pun amat sangat jarang menurut gue. Yang punya hitungan jari di Jakarta. Wow. Harganya nggak mahal. Dan ini masih bukan morph, normal. Pertama, jenis piton. Yang kedua, di timur Indonesia. Lu sebutin. Gue mau butuh nama latinnya aja. Jenis piton. Hampir hilang dari peredaran di timur Indonesia. Jenis piton. Dan tahu nggak? Harganya itu sekitar 1 sampai 1,5 juta. Kalau tambahan lagi, bukan Papua. Jawab. Ini murid-muridnya Bang Daus mana nih? Kok pada ngumpet? Ayo coba Monggo. jawab. Ya, ada yang tahu nggak? Piton timorensis kan maksudnya? Siapa namanya? Bukan. Jonathan. Apa? Bukan. Bukan. Sorry, gua agak-agak revisi. Malayopiton timorensis. Bukan. Dia, gua tambahin lagi cluenya. Dia masih dia punya 4 subspesies. Kalau gua lebihin lagi makin gampang. Punya 4 subspesies. Kalau lagi, bawahnya abdomen dia bawahnya kuning. Tuh. Anjir, ini jawab poros. Gila. Piton loh, ini piton loh. Lu sampai punya ini jenis, gua salut. Itu rare banget sumpah. Gua salut, itu rare. Salah satu ular, tapi lu punya Bang? Dijadiin maskot di JRI. Wow. Coba. Kalau lu tahu Jayakarta Reptile Independent, maskotnya itu dia, selain soal layar. Apa? Bener. Wih, gile. Gibron. Di bawah. Searching lu ya? Khusus ada, jadi gini. Jadi sempat di Papua, cuma di fixin tuh di Rote bawah-bawah pokoknya. Anjir. Jadi gini, sedikit knowledge dari Liasis fuscus ini, dia 4 subspesies dari Liasis duni, Liasis makloti, Liasis safu. Tuh, safuensis. Lu kayak duni, makloti, safu aja lu udah jarang gitu. Water python. Jadi dia memang piton yang gua nggak bilang dia di air, tapi namanya memang sama kayak water monitor gitu. Itu bukan hewan air gitu, cuma hidupnya dan nyari makannya di dekat air gitu. Fokusnya begitu. Jadi piton ini, apalagi fuscus ini, itu benar-benar amat sangat rare. Gue nggak bilang langka ya, tapi rare di sini maksud gue adalah benar-benar susah, jarang banget orang ngekip. Padahal kersit itu gampang banget. Untuk kersit gampang banget.
Decius fuscus ini. Lu miara sama kayak retik pun sama. Sama. Kayak molu pun sama. Sama aja, cuma karena langka banget dan susah kawin. Oh. Itu susah banget. Jarang banget ada yang punya. Jarang punya, berarti pasti nggak ada yang nge-breeding juga kan? Setahu gue belum ada. Belum ada. Setahu gue belum ada. Oke, jadi ada satu kaos lagi nih terakhir. Oke, pertanyaan terakhir dari Bang Jaus. Apa nih terakhir? Pertanyaan terakhir, simple sih dan berbau-bau piton juga. Apa nama update dari Black Albert? Nah, nama lu siapa? Belum. Leo Piton Albertisi itu kurang spesifik. Ya. Berarti dicari yang lebih spesifik. Lebih spesifik. Ayo, ular nih, peruleran nih. Tahu nggak? Sayang nih. Kalau nggak gue skip nih. Hah? Apa? Walio. Kalau nggak gue skip nih. Jadi Gua- nggak ada yang tahu ya. Coba jawabannya apa, Bang? Ganti pertanyaan. Jawabannya Ganti. dulu, Jawabannya itu Leo Piton meridionalis. Tuh. Sempat sempat Leo Piton Fred Parkeri, sempat Leo Piton Osrae, sempat cuma terakhir 2020 Leo Piton meridionalis. Bukan W. Tadi jawabnya W. Aduh. Next. Oke, next. Ini yang paling gampang banget. Lu kalau nggak tahu sih sebagai lo anak reptil kebangetan. Sebutin 3 jenis, gue butuh nama Latin. 3 jenis retik di Indonesia. Nama Latin. Retik di Indonesia sebutin 3 jenisnya. Nama Latin harus lengkap. Gue nggak mungkin hanya lokality, terlalu banyak. Dan terlalu gampang juga ya. Enggak, lokality susah. Siapa? Deon. Ya, coba. Yes, next. Skip. Salah. Ya lu nggak apa-apa nyebut kayak lu paling bener aja. Oh iya. Tuh kan. Amin. Bisa banget deh. Skip lagi nih. Skip lagi berarti. Skip lagi nih. Ya udah monggo. Oke. Skip. Latin itu. Abis ini kaki 4, skip ya. Retik skip ya. Oke. Pertama Malayopiton reticulatus. Malayopiton reticulatus. Yang kedua Malayopiton reticulatus saputrai. Yang ketiga Malayopiton reticulatus jampeanus. 3 itu doang. Next. Ini Next. ya ntar retik kayak yang gampang lu nggak bisa. Next. Sebutin 3 jenis. Nih, gue yakin pasti tahu semua. Kaki 4 ya. Kaki 4 ya. Kaki 4. Harus lengkap ya. Nata pada nggak bisa tuh. Oke, 3 jenis salvator di Indonesia. Oke. Siapa namanya? Oh, Hafin lagi. Apa tuh? Sebutin aja. Iya, 3 jenis. Ya, lengkap. Gue butuh nama Latin lengkap. Yes. Apa? Macrolatus. Skip. Yes. 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 Gila lu lagi, males. Gua ngasih tahu sedikit sejarah reptil di Bekasi ya. Gua itu pertama kali gua main reptil, guru gua di reptil itu di Bekasi. Sekarang udah vakum, orang namanya Andreas. Gua rumahnya nama kompleknya gua lupa, pokoknya dekat Kemang Pratama. Itu 2011 gua belajar sama dia. Dulu nama brandnya Juragan Reptil. Bekasi, komunitas pertama di Bekasi itu adalah BCC, Bekasi Cold Blooded Community. Ya gua nggak tahu kenapa dia nggak bisa datang, atau memang nggak diundang, atau udah bubar, atau udah pada meninggal semua, gua nggak tahu. Cuma gini, gua salut ngelihat pas gua lihat daftar list komunitas Bekasi itu banyak. Iya. Gitu. Emang Itu gua rata-rata salut Bekasi. banget. Dan yang gua lihat di sini rata-rata ya masih muda semua gitu. Yang kasarnya masih euforianya masih gimana ya? Hype banget lah. Masih hype banget lah, masih menggebu-gebu banget lah. Pertahankan passion kalian di reptil, tetap safety. Gue nggak ngelarang kalian miara apapun, terserah itu resiko kalian, duit kalian, itu bebas.
Cuma saran gue adalah apa ya? Kayak tadi, lu kalau misalnya miara sesuatu, gue nggak butuh lu pahamin sampai akar-akar tuh jenis hewan itu, reptil itu. Tapi yang gua saran gue adalah lu pahamin dia ini siapa sih gitu loh. Selain cara care-sheet-nya ya, dia ini siapa sih? Nama terakhirnya dia siapa sih? Terus dia saudara-saudaranya tuh siapa aja sih gitu. Itu aja. Memang warga awam nggak akan tahu gitu. Mas ini ular apa? Malayophyton reticulatus saputrai. Nggak mungkin, nggak ngerti. Taunya itu ular aja. Sanca udah nggak, oh sanca udah selesai. Tapi itu knowledge buat lu pribadi dan lu akan bisa ngebanggain itu di teman-teman lu. Seenggaknya lu satu komunitas adalah satu yang pinter lah, yang butuh bukunya lah, gitu loh. Saran gue seperti itu, saran gue. Gue sampai belajar kasarnya gini. Untuk tahun-tahun sekarang itu belajar enak banget cuy. Lu mau belajar di Facebook, di komunitas banyak yang open group gitu, open public di Facebook itu. Dibanding gua zaman 2010-2009 itu lu belajar lu main ke warnet. Buka Reptil Egg, Kaskus. Lu bener-bener lu harus Reptil Egg pun lu membernya pun gak setiap hari open. Lu bener-bener kayak lu verifikasi segala macem, Kaskus juga. Dan lu gak bisa ngelihat macem-macem gitu. Kayak yang gue bilang tadi, Retic Tiger tuh nembus tuh 7 juta. Gila. Pertama kali keluar Retic Tiger tuh 7 juta cuy. Sekarang 300.000 pembelian 10 ekor. Gila nggak lu? Dibilang sakit hati nggak juga. Ya namanya hukum dagang, supply and demand. Gitu aja. Maksud gue adalah sekarang lu gampang nyari informasi apapun, reptil jenis apapun tuh gampang. Lu bisa nyari di LIPI, di Reptile Base Data Reptarium kayak yang gue bilang tadi. Kenapa gue bilang Wikipedia nggak update? Karena ya lu dengan lu punya akun Wikipedia lu bisa ganti apapun di situ. Gampang banget. Gitu aja. Belum lagi kayak kemarin. Simple, Varanus cevinci. Kenapa bisa jadi coley? Ya kan? Walaupun jadi plesetan gitu. Kenapa bisa? Terus lagi namanya kenapa bisa ganti-ganti gitu loh. Segala macem ya. Lu informasi itu banyak di Facebook. Gak usah ya mungkin di banyak grup yang hilang lah, jual beli hilang. Terus di Mewe kalau lu mau beli atau di Jule apa namanya? Selain enggak selain Mewe apa? Aplikasi JLF ya? JLF ya, JLF gitu-gitu. Itu tuh udah gampang lu punya duit sekian, lu beli reptil sekian ya udah gampang gitu. Dibanding dulu lu harus ke Jatinegara, ke Barito Jatinegara yang lu cuma naro itu dijemur ya kan. Iya. Terus kalau lu mau beli monyet, kalau mau albino nunggu setengah jam gitu kan. Disemir dulu, gitu kan. Dicat dulu. Iya, di bleaching dulu gitu. Lebih mudah sekarang gitu. Lu mau beli apapun tuh gampang lah. Morph harga udah turun-turun walaupun beberapa morph ada yang stay harganya. Gitu. Kesimpulannya dari gua, saran gua dari lu pada gua nggak lebih sering edukasi lah, lebih sering kalian punya komunitas, apalagi hobi. Laki tuh harus punya hobi minimal satu lah, apalagi hewan. Sering-sering edukasi, jangan pelit sharing dan jangan malu untuk bertanya siapapun. Lu ada yang lu mau nanya, kalau dia ada sempat waktu ya pasti dijawab gitu loh. Gitu. Dulu gue samperin rumahnya, gue jauh-jauh dari Bekasi, dari Jakarta, rumah gue di Priuk. Gue ke Bekasi naik AC25, patas tuh, bawa Gex L kecil sama retik Jawa sama retik Sumatera, terus ada tangkringan yang goblok banget emang. Retik kasih tangkringan kan, dan gue ya masih nyubi parah. Diliatin orang ya tuh. Pasti diliatin orang di bis cuy, gue megang gini dan gue mau waktu itu. Dulu stadion masih belum direnov, Stadion Bekasi belum direnov. Itu dulu CFD di situ. CFD gue. Zaman dulu. Iya turun di Kalimalang situ. Jalan kaki gue, jalan kaki ya kan. Cuma buat gathering aja. Nenteng-nenteng. Ya elah masih alay banget itu. Tapi gue bangga. Itu euforia gue tuh kayak ditanya orang gitu kan. Dekil-dekil, molor kan ditanya orang. Mas ini ular apa? Boleh dipegang nggak? Itu gue bangga banget. Mungkin sama, yang lain juga kalau ya, gitu gue akuin. Nyari itu kan. Ya, jadi ada kebanggaan sendiri lah gitu. Sendiri. Ya. Gitu, simpelnya lu nggak usah mikir breed deh. Lu bisa miara reptil itu, lu bisa makan tanpa sakit selama 3 bulan. Lu
wajib bangga. Wajib bangga. Tanpa sakit, makan lancar 3 bulan, lu wajib bangga. Diretik dulu deh, gak usah jenis-jenis yang aneh-aneh deh. Gitu aja. Ya pokoknya semangat lah buat lu pada lah. Semangat, jangan komunitas terus edukasi. Jangan macem-macem gua. Macem-macemnya artian apa tuh? Macem-macemnya Biar semua itu. paham ya kan macem-macem itu apaan tuh. Macem-macem ntar gue jelasin di podcast dia. Wih. Subscribe aja ya. Siap. Ini gue bantu promo lo. Iya, nggak apa-apa. Ntar gue bahas, gue belak-belakan kalau di sini mungkin waktunya agak-agak nggak enak lah. Ntar gue bakal belak-belakan di podcastnya dia. Apa ya, jelek bagusnya di Reptil seperti apa segala macem. Gue jelasin dari A sampai Z dan gimana lu kontes, gimana cara bikin kontes. Kalau lu tahu kemarin Snake Day sama di Kemang itu Gecko and Friend itu dari Ngobar, gue yang jalanin sama temen gue Iam, itu gue. Jadi terus gue bikin 3 mini kontes di Taman Suropati, itu juga gue. Kalau yang datang terima kasih, ya kalau yang belum datang ya next gue akan bikin lagi gitu. Jadi apa ya, semangat lah buat kalian lah. Maju terus Reptil Bekasi ya. Aplaus dong. Reptilers Bekasi tuh ya. Jadi segitu gua pembahasan gue sama Bang Daus ya. Jadi buat kalian yang pengen tahu lebih detail tentang dia atau pembahasan apa lagi, nanti gua adain podcast sama Bang Daus, oke, lebih detailnya. Dan buat semua yang datang sini, thank you banget ya. Karena ini tujuan gua sih. Jadi mengumpulkan kalian ya kan, untuk kenal yang tadinya gua nggak kenal pun jadi kenal sama kalian ya kan. Yang cuma kenal di sosial media, jadi gue bisa ketemu langsung tatap-tatapan. Fungsinya gue mempertemukan kalian tuh itu di sini ya. Jadi thank you banget buat kalian semua yang udah hadir. Mungkin next gue bakalan bikin mini kontes ya. Doain aja, nggak lama sih, mungkin habis lebaran mungkin gue bakalan adain itu. Jadi buat lu semua, kalau misalkan suka jangan lupa di like dan subscribe, share videonya, dan tunggu video gue selanjutnya bareng Bang Daus. Jadi gue podcast nanti di studio gue, oke? Thank you, keep watching, bye. Thank you guys. Thank you.